Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitriana dari kelas 03 SMJE 005. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan antara dua negara atau lebih yang didasarkan perjanjian bersama. Perdagangan internasional tidak hanya bermanfaat di bidang ekonomi. Di bidang lain pada masa sekarang, perdagangan internasional memiliki manfaat yang semakin terasa. Bidang itu antara lain bidang politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya ada definisi perdagangan internasional. Secara definisi, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Yang pertama ada perdagangan kaum merkantilisme, yang kedua teori keunggulan absolut, yang ketiga ada teori keunggulan komparatif, yang keempat ada teori HO, yang terakhir ada teori permintaan timbal balik. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua ada untuk memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga ada memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang terakhir ada mentransfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Secara umum kita bisa menyebutkan pengaruh yang bekerja melalui adanya efek perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi, ada efek terhadap produksi, dan yang terakhir ada efek terhadap neraca perdagangan. Selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama ada revolusi informasi dan transportasi. Yang kedua ada interdependensasi kebutuhan. Yang ketiga ada liberalisasi ekonomi. Yang keempat ada asas keunggulan komparatif. Dan yang terakhir ada kebutuhan devisa. Materi selanjutnya ada regulasi perdagangan internasional. Regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global dan melalui beberapa kesepakatan regional seperti Mercosur di Amerika Selatan, NAFTA antar Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Pertemuan Buenos Aires tahun 2005 membicarakan pembuatan dari Free Trade Area of America atau FTAA. Itu gagal total karena penolakan dari populasi negara-negara Amerika Latin. Kesepakatan serupa seperti MAI juga gagal pada tahun-tahun belakangan ini. Selanjutnya ada penghambat-penghambat perdagangan. Yang pertama ada penghambat alami, yaitu jarak antara negara. Karena semakin jauh tujuan barang yang akan dikirim, maka semakin tinggi pula biaya pengirimannya. Oleh karena itu, ongkos kirim merupakan salah satu penentu tinggi harga barang itu sendiri. Yang kedua ada masalah utama yang menjadi penghambatan dari perdagangan internasional. Itu penghambatan dibuat sendiri dari negara itu. Itu disebut juga tarif dan non-tarif. Penghambat-penghambat ini diciptakan oleh pemerintah negara-negara itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor, yang kedua ada barter, itu pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Yang ketiga ada konsinyasi, yang keempat ada package deal,
itu berdasarkan perjanjian dengan menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut. Dan sebaliknya, dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan oleh negara tersebut. Yang kelima ada penyeludupan. Penyeludupan itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu seluruhnya dilakukan secara ilegal, dan yang kedua ada penyeludupan administratif atau penyeludupan tak ketara atau manipulasi. Dan yang terakhir ada border crossing. Bagi negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu atau border agreement, tujuannya untuk penduduk perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Border crossing dapat dilakukan melalui sea border atau lintas batas laut, dan overload border itu lintas batas darat. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.